Hello guys, welcome to channel Super Kevin. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang perbedaan masing-masing pin RGB. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, sewaktu unboxing Cube Gaming Aura Lite ini, pin RGB-nya itu ada 6 pin, dan itu beda lagi dari setup gue yang sekarang ini. Sekarang ini RGB yang udah gue pakai itu dari ini Ryzen Tech untuk fan-nya ya di CPU cooler, dan ini juga set ada 3 set, 3 kipas itu dari Deepcool. Dan video ini juga hanya sharing ya guys, ini berdasarkan yang gue tahu sesuai dengan pengalaman yang udah gue rasain. Jadi tujuannya bukan ngajarin, karena ilmunya juga masih belum tinggi, masih cetek, masih cari-cari ilmu yang lain. Tapi ini hanya sharing aja ke kalian. Mungkin diantara kalian ada yang case-nya sama seperti ini gitu. Jadi pada kasus gue ini, gue dapat ada 3 macam pin ya. Yang tadi gue bilang pin 3 pin 3 pin itu yang seperti ini guys. Nah ini kabel power ya, PWM. Nah ini kabel 3 pin. Tuh pinnya hanya ada 3, yang satu ompong. Itu pin male-nya dan female-nya seperti ini. Lalu ini yang ini adalah yang 4 pin. 4 pin seperti ini, dan 4 pin ini sama dengan controllernya dari si ini ya, dari si Cooler Master. Mana ya controllernya ya? Oh ini. Nah ini guys, ini yang RGB 4 pin. Rata-rata sih kalau di motherboard yang umum ini nih, yang untuk synchronize 4 pin. Jadi sama 3 pin tadi sama, hanya dia ompong 1 di sini. Dan kalau 3 pin female-nya yang ini juga ketutup guys, ditutup rapat gitu. Nanti pasangnya hanya tinggal colok seperti ini aja. Lalu yang baru gua ketemu lagi sekarang adalah ini guys, 6 pin. 6 pin seperti ini. Ini yang female-nya. Lalu yang male-nya ini di board controllernya ya, seperti ini. Sama sih, semua jarum-jarum juga. Tapi jumlah pinnya beda, dan besar jarumnya juga beda sih. Bentuk jarumnya kalau yang 4 pin nih bulat ya. Kalau yang ini pinnya gepeng-gepeng gitu. Nah, perbedaan utamanya sewaktu gua cari-cari info di internet seperti ini nih guys. Kalau yang 3 pin, yang satu pin untuk ininya ya 5 volt, yang satu grounding kalau nggak salah, yang satu lagi ini data. Jadi ini untuk RGB yang ARGB atau addressable RGB. Nah, addressable RGB itu artinya RGB yang bisa kita ganti-ganti warnanya per masing-masing LED. Contoh gampangnya ini deh, kalau kayak RGB yang yang aura yang muter-muter tuh. Jadi misalkan di masing-masing sini di dalamnya ada 1 LED, 2, 3, 4, 5, ada 20 LED deh misalkan. Nah, masing-masing titik LED itu warnanya bisa beda-beda sendiri. Jadi kalian di sini bisa setting misalkan nanti jalan gitu ya, merah, biru, hijau, kuning, ungu, pink, dia muter gitu terus. Nah, itu dibilangnya addressable RGB. Jadi RGB-nya bisa diarahkan, kan addressable-nya itu artinya bisa diarahkan ya, bisa diarahkan ke masing-masing titik lampu LED-nya. Karena masing-masing ada chip kecilnya gitu ya. Jadi masing-masing LED bisa menampilkan warnanya sendiri. Lalu yang standar itu yang 4 pin. Nah, berdasarkan info yang gue cari, kalau 4 pin itu, ini anggap aja 4 pin ya, ini kan 6 pin. Kalau 4 pin itu pinnya yang satu voltage-nya jadi 12 volt, kayaknya jadi satu sama grounding. Oh enggak, kalau nggak salah itu 12 volt. Lalu 3 pinnya lagi itu pin RG sama B-nya, red, green, blue-nya. Jadi contoh realnya RGB yang 4 pin itu adalah RGB yang non-addressable RGB. Artinya dia tetap bisa diganti warna. Kembali lagi seperti contoh yang tadi, misalkan di kipas ini ada 20 LED RGB, masing-masing LED dia nggak bisa beda warna guys. Jadi kalau kalian
setel warna hijau, ya dia akan hijau semua. Kalian warna biru, biru semua gitu. Jadi seperti paralel ya. Jadi kalau kalian udah setting satu warna, ini semua LED akan ngikutin warnanya. Dan ini yang 6 pin. 6 pin ini satunya sama ya, dia buat voltage 12 volt. Terus ada RGB-nya dipisah, yang dua lagi gue lupa infonya. Nanti gue tampilin perbandingan antara tiga itu detailnya seperti apa. Dan ini juga sama, warna RGB-nya, contoh balik lagi ke kipas. Misalkan fan ini tadi ada 20 LED, nyalanya pun sama, jadi semuanya satu warna. Jadi dia nggak bisa per masing-masing LED itu warnanya beda. Mungkin untuk terminologinya bisa disederhanakan lagi. Kalau yang 3 pin 5 volt itu adalah yang addressable RGB, dan itu merupakan RGB digital. Kalau yang lainnya itu RGB analog. Karena yang analog itu masing-masing warna red, green, blue-nya mereka punya satu jalur listrik sendiri. Sedangkan kalau yang addressable RGB yang cuma 3 pin, itu satu pin dipakai untuk data. Jadi dia akan mengkontrol mengirim data, LED ini berubah jadi warna apa, LED ini berubah jadi warna apa. Nah, itu tadi baru masalah jumlah pinnya. Dan ternyata kepalanya sepertinya sih beda-beda juga nih guys. Jadi contohnya ini yang dari mana ya, sorry tadi. Nah, ini yang dari si Cooler Master. Kepala RGB-nya kan 4 pin seperti ini guys. Dan kalau yang dari si Raijin-Tech, oh ini yang Raijin-Tech, ini 4 pin juga, tapi beda kepalanya. Padahal dua-duanya ini sama. Ini ada kayak bridging gitu ya pinnya. Ini kalau dimasukin ke sini 4, dan ini disambung ke sini. Ya ini sebenarnya sama, tapi hanya jenis soket kepalanya aja yang beda. Lalu contoh lainnya, ini di controllernya si Keep Gaming. Di sini kan ada LED strip ya, ada pin LED strip. Di sini ada 4 pin guys. Ya harusnya kalau dia pin RGB sama juga konsepnya 4 pin, dan ini 4 pin, tapi ini nggak bisa masuk karena di bagian sini kepalanya tebal, di female-nya ini tebal. Nah, di port male-nya ini gapnya tipis, jadi ini nggak bisa masuk. Lalu ada lagi yang dari si Deepcool. Nah, Deepcool seperti ini nih, 4 pinnya beda lagi. Dan ini female-nya, ini male-nya, ini female-nya tebel. Jadi dicolok dia udah ada klipnya sendiri guys, udah ada kepala soketnya sendiri. Jadi sama-sama 4 pin, tapi soketnya beda-beda, itu tambah bikin kacau lagi. Tapi kalau seperti yang Deepcool atau mungkin dengan merek-merek yang sudah well established ya, dia cukup baik guys. Dia kasih kita converter. Jadi ini dia converter sekaligus splitter ya. Jadi ini dari 3 fan yang RGB tadi dicolok langsung jadi satu. Ini ada controllernya ya. Contoh yang ada controllernya. Dan satu lagi, ini sama tadi dari yang 3 di split jadi satu. Ujung RGB-nya yang standar, yang biasanya ada di motherboard kita nih. Dan rangkumannya seperti ini, beda-beda pin dari yang 3 pin, 4 pin, dan 6 pin. Oke guys, jadi ini pinnya udah dipasang dengan masing-masing pin RGB yang beda-beda. Ada yang 3 pin, ada yang 4 pin, dan ada yang 6 pin. Dan masing-masing dengan RGB controllernya sendiri. Kita nyalain, jadinya kayak apa nih belangnya nih. Oh, ini sebenarnya rada gelap ya, diterangin dulu sedikit. Nah, seperti ini guys jadinya. Jadi warnanya belang-belang sendiri. Memang nggak ada yang salah sih dengan warna, karena ini preferensi masing-masing. Jadi ada yang suka dengan warna seperti ini, dan ada juga yang nggak suka, yang bilang ini warnanya norak lah, RGB-nya nggak seragam. Tapi sekali lagi itu balik ke preferensi masing-masing.
Kalau gue sebenarnya gue juga suka dengan warna seperti ini karena nggak bosen gitu ya. Jadi ambience kita sewaktu lagi main berhadapan dengan desktop itu berubah-berubah warnanya, moodnya jadi enak gitu. Tapi yang salah dari setup ini menurut gue hanyalah technical. Jadi masing-masing RGB di fan dan RGB LED strip di casing ini mereka punya controller yang sendiri-sendiri. Jadi contohnya kalau suatu saat kalian ingin ambience yang warnanya hijau semua gitu. Ini untuk merubahnya ribet banget guys. Jadi masing-masing controller harus kalian tekan tombolnya supaya dia berubah menjadi warna yang kalian inginkan. Ini contohnya ya. Ini gue mau coba rubah jadi warna hijau. Nah, ini baru satu yang berubah hijau. Lalu di LED stripnya. Lalu di ini apa namanya, di fan casing, di fan CPU cooler. Lalu sekarang untuk RGB yang ada di atas, ini harus dirubah lagi dengan remote. Nah, ini baru jadi hijau semua. Dan belum lagi dari RAM-nya guys, RAM-nya juga kalian harus masuk ke Windows. Terus nyalain aplikasi buat setting RGB-nya, di situ baru kalian ganti. Ini belum lagi kalau mau diganti dengan yang modenya sama ya. Misalkan kalian mau warna hijau tapi tipenya breathing nyalanya. Dan di sini kita ketemu satu problem lagi guys. LED di depan ini tidak ada warna hijau dengan mode breathing-nya. Jadi hijaunya hanya statik. Terus kipas yang di atas ini, karena beda controller dan beda pin juga, dia juga nggak ada mode breathing untuk satu warna. Dia breathingnya itu langsung ganti-ganti warna guys, jadi color cycle. Nah di sini kita ketemu lagi satu problem, dimana nggak bisa seragam. Lalu problem ketiga, kalau kalian mau mengganti warna atau modenya, itu kalian harus buka panelnya lagi guys. Dan juga di sini akhirnya jadi ada kabel-kabel tambahan ya, kabel untuk controllernya tadi. Lalu di problem keempat, masing-masing RGB ini belum tentu memproduce warna yang sama. Misalkan green di kipas ini, green di kipas yang satu lagi, dan green di sini, itu belum tentu warna hijaunya sama guys. Pasti ada sedikit perbedaan walaupun itu tidak terlalu kentara ya. Jadi kalau menurut gue pribadi, sewaktu kalian mau meng-RGB-kan PC kalian tuh harus benar-benar memperhatikan ekosistemnya. Kalian lihat detail-detail barangnya itu, mereka pakai pin apa, dan kalau bisa ya cari juga reviewnya dulu, warnanya seperti apa, apakah di produk itu ada mode yang kalian inginkan. Kayak misalkan tadi ya contohnya di atas, ini mode breathingnya nggak ada yang satu warna. Dan sebisa mungkin kalian pilih dari brand dan tipe yang sama, supaya manage warnanya bisa lebih enak kalau kalian mau satu warna. Dan cabling pun menjadi lebih rapi karena hanya pakai satu controller ya, atau nanti bisa dikonekin ke motherboard kalau motherboard kalian ada RGB headernya. Tapi sekali lagi guys, itu semua balik ke kalian, sukanya RGB yang seperti apa. Kalau kalian memang suka dengan tipe RGB yang nyalanya rainbow semuanya jadi nggak seragam, itu nggak masalah sih. Kalian nggak harus terlalu pikirin beli fan-fan RGB dari merek yang sama atau dengan tipe yang sama. Kalau dengan case itu paling minusnya hanya satu, yaitu kabelnya aja yang sedikit berantakan, karena masing-masing produk nanti punya controllernya sendiri. Oke, gue rasa cukup sekian dulu guys video sharing dari tipe-tipe pin RGB dan ekosistemnya. Semoga video ini nggak bikin kalian tambah bingung ya dengan macam-macam jenis pin dari RGB dan model-model nyala lampunya, tetapi bikin kalian semakin lebih jelas, jadi kalian nggak salah pilih guys. So, jika kalian suka, please klik like video ini, share juga di akun sosial media kalian, dan akhir kata, Super Kevin, ciao!